Halo teman-teman semuanya, balik lagi. Kali ini kita akan ngebahas seputar investasi. Di video kali ini kita akan ngebahas satu-satunya reksadana saham yang membagikan dividen. Nah, di video sebelumnya kan kita udah ngebahas beberapa reksadana di reksadana obligasi yang membagikan dividen. Nah, untuk di reksadana pasar uang kan nggak ada ya. Dan untuk di reksadana saham, ini adalah satu-satunya reksadana yang membagikan dividen. Oke teman-teman, jadi sebelum masuk ke video, saya mengucapkan terlebih dahulu banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menggunakan kode referral cashback ya di sini, sehingga teman-teman yang baru pertama kali daftar itu mendapatkan langsung 25.000 berupa reksadana, dan saya juga mendapatkan 25.000. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke video, dan seperti biasa saya akan menampilkan layar bibit saya di mana? Yap, benar sekali, saya akan menampilkan layar bibit saya di sini. Oke. Jadi sebelum masuk ke video, seperti biasa saya akan mengupdate dulu portofolio saja ya, karena banyak teman-teman yang penasaran. Nah, terutama dengan si Jarvis. Jarvis posisinya sekarang masih plus 4,65%-an, sudah ada penambahan karena sudah ada gajian teman-teman ya. Jadi teman-teman saya rutin sebulan sekali, dan ini berarti ya tinggal 3 kali lagi ya teman-teman ya, karena janji dan komitmen saya adalah 15 kali ya teman-teman ya. Kalau udah lewat 15 kali teman-teman bisa lihat hasilnya bagaimana dan nanti digunakan untuk apa, kita nanti lihat bersama ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Setelah si Jarvis, kemudian ada di dana pensiun. Oh ya teman-teman, banyak sekali pertanyaan yang masuk ke komen di YouTube saya, bahwa pertanyaannya, Yung, apakah dana pensiun itu bisa dicairkan pada waktu umur berapa ya? 55 tahun atau 66 tahun? Nah teman-teman, dana pensiun ini hanyalah sebuah nama. Apalah arti sebuah nama? Iya cie, gitu kan teman-teman. Jadi dana pensiun ini memang istilahnya pertama kali kita install aplikasi Bibit langsung dikasih yang namanya dana pensiun. Ini kayaknya nggak bisa dihapus ya teman-teman. Saya belum pernah coba, dan saya sudah ada reksadana di dalamnya, jadi saya nggak otak-atik lagi. Bagi teman-teman yang mau coba silahkan. Jadi intinya dana pensiun hanya nama teman-teman. Kapan bisa jualnya? Ketika unit reksadana sudah masuk, sudah bisa jual ya teman-teman ya. Untuk lebih jelasnya, untuk alur beli jual reksadana ada di videonya, teman-teman tinggal cari sendiri ya teman-teman ya. Oke, kita langsung update lagi untuk reksadana di portofolio dana pensiun saya, dimana pasar uang ini beragam ya teman-teman, tapi semuanya plus 3%, 2%, 2%, dan 1%. Ini kenapa beragam? Karena biasanya ketika saya top up itu ada penyesuaian oleh robo ya teman-teman ya. Mungkin ya seperti yang teman-teman ketahui, saya kan belinya Sukor Invest Money Market Fund. Di sini terdapat minimum pembelian 100.000. Apabila tidak mencapai 100.000, maka akan disesuaikan oleh robo untuk mencarikan alternatif reksadana pasar uang lainnya, biar kita nggak repot teman-teman ya. Kemudian untuk reksadana obligasi plus 6%-an teman-teman. Wah kan, kalau lihat kayak gini kan semua sumringah ya teman-teman ya. Kemudian untuk ke reksadana saham. Nah, reksadana saham ini ada plus 6%-an dan plus 5%-an. Nah, ini tidak bikin sumringah senyum-senyum ya teman-teman ya. Nah, di sini sebelum saya lebih lanjut mengenai reksadana saham yang membagikan dividen, saya juga ingin memberitahukan, menginformasikan kepada teman-teman, bebas sih mendengar atau enggak. Nah, di sini biasanya saya ada masuk ke komen yang misalnya mengatakan, wah plusnya cuma 5-6%-an Yung, waduh lu ngapain investasi kayak gini ya Yung ya? Wah percuma, dia bilang kan terlalu kecil Yung, itu udah berapa lama Yung, setahun 2 bulan, aduh mending gak usah, aduh gitu ya teman-teman. Yang banyak komen masuk seperti itu. Nah, di sini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman bahwa investasi itu bersifat jangka panjang ya teman-teman ya. Return yang dihasilkan memang berbeda-beda teman-teman ya. Biasanya orang yang komen-komen seperti demikian ya teman-teman, bukannya saya untuk mengejar atau apa, itu kan pasti mengejarnya return yang tinggi dalam waktu yang dekat, dan kalau bisa tuh dengan modal yang seminim mungkin. Nah, itu saya hanya peringatkan kepada teman-teman yang misalnya yang kebetulan komen kayak gitu, atau teman-teman menemukan orang yang seperti itu, tolong diingatkan, jangan mindsetnya diubah. Kenapa? Karena belakangan ini saya kembali melihat banyaknya investasi-investasi bodong, dan sudah banyak yang terjebak, dan nilainya tuh nggak sedikit, miliaran bahkan sampai triliunan ya teman-teman ya. Apaan itu investasi yang istilahnya apa tuh, alat kesehatan ya atau apa teman-teman, itu sudah banyak ngejebak orang. Ini karena mindset yang salah, mindsetnya dimana orang ingin cuannya cepat dengan modal seminim mungkin ya. Jadi banyak yang terjebak seperti itu ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang subscriber setia ya, kita belajar bersama-sama bahwa investasi itu nggak ada yang instan. Mie instan aja mau dimasak beberapa menit, butuh waktu dan butuh proses ya teman-teman ya. Ini sekedar reminder, lebih lengkapnya ada lagi di videonya teman-teman ya, silahkan dicek. Oke, kita langsung masuk ke videonya teman-teman ya.
di sini banyak ingatkan ya, kita saling ingatkan nggak apa-apa ya teman-teman ya, mengingat sudah mau tahun baru gitu. Oke, jadi di BNI, oh ya benar, jadi reksadana saham yang satu-satunya membagikan dividen adalah BNI AM Index IDX 30, kebetulan saya ada. Nah teman-teman kemarin ada yang sempat dong kasih tahu tuh kayak gimana masuknya kan, masuknya tuh kebanyakan langsung jadi unit di reksadana ya teman-teman. Di sini loh dia ada bagi dividen sebesar Rp9 per unit ya teman-teman. Tapi saya biasanya waktu dikasih saya kelupaan di screenshot padahal ada masuk email dan sebagainya, jadi nggak bisa langsung secara real ya. Bagi teman-teman yang punya, teman-teman bisa sharing di bawah ini loh, saya pernah dapat dividen ini, karena di semua reksadana saya yang membagikan dividen yang saya punya ya, maksudnya itu hanya di BNI HM Index 30 ya teman-teman ya. Jadi sekarang nggak tahu kan reksadana saham mana yang rutin membagikan dividen. Ini cukup rutin ya teman-teman ya, 2 tahun sekali cukup rutin ya teman-teman. Oke, kenapa saya bilang cukup rutin? Karena teman-teman lainnya yang reksadana saham nggak ada yang bagikan dividen, teman-teman nggak perlu cek satu persatu. Setidaknya sampai detik video ini dibikin nggak ada reksadana saham yang bagi dividen kecuali BNI AM Index IDX 30. Makanya dia satu-satunya. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video ini. Oh belum teman-teman, karena kebetulan hanya satu, jadi saya bisa nge-review sedikit mengenai reksadana BNI AM Index IDX 30 ini, karena memang dari awal saya investnya di sini karena di perjalanan jatuh cintanya ke Sukor, dan teman-teman tentu saja tahu, nah saya ada sedikit mengubah portofolio saya. Untuk perkembangan BNI AM Index IDX 30 ini, teman-teman bisa melihat bahwa portofolio saya sekarang posisinya plus ya teman-teman ya. Mungkin di pasar saham sekarang hasilnya gonjang-ganjing kurang begitu enak ya teman-teman, tapi posisi saya masih plus, jadi tenang. Untuk perkembangannya sendiri, kalau untuk reksadana saham itu biasanya saya lihatnya itu pertama dari year to date-nya. Kalau untuk 1 hari, 1 bulan atau 3 bulan ya kita lihatnya nggak apa-apa, tapi jangan bikin shock atau cemas ya teman-teman ya, karena reksadana saham itu jangka waktunya panjang ya teman-teman ya, di atas 5 tahun is oke. Bagian resikonya tinggi sekali ya teman-teman ya. Boleh lihat grafik di atas 1 atau 3 tahun, tapi kurang disarankan karena reksadana saham umumnya adalah 5 tahun ke atas sesuai dengan literatur apa ya, finansialnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan buru-buru, yang ingin yang aman, tenang, stabil ke reksadana pasar uang. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya untuk melihat year to date-nya. Kita lihat teman-teman, sempat jatuh di Juli 2021, teman-teman bisa lihat sekarang sudah posisi naik kembali ya teman-teman. Di 1 tahunnya juga kita bisa melihat dia sudah mengejar titik tertingginya, walaupun sekarang dia agak sedikit turun. Nah kalau kita lihat ini ada 3 titik ya teman-teman yang agak turun di sini ya, di posisi sekarang ini ya, 1, 2 dan 3 ya di sini ya. Mohon maaf ya teman-teman ya, ini kekliknya agak beda. Menurut saya kalau misalnya memang dia agak bagus di sini, kita boleh melakukan swap lagi ya teman-teman ya. Dan posisi tertingginya adalah di 900-an ya teman-teman, belum 1000 belum sih, belum ya kayaknya ya. Dan kita lihat di 3 tahunnya ya, posisi tertingginya memang di sekitar 900-an. Harapannya akan lebih cantik lagi ya reksadana ini apabila dia mampu menembus harga tinggi lebih baru lagi ya teman-teman ya. Setidaknya dia main di atas 1000-an ya, jadi investasi di long term kita jadi lebih enak. Kalau dia hanya pergerakannya 800, 900 ya ini juga kurang begitu enak ya teman-teman, karena ada produk-produk sebelah yang bisa istilahnya naiknya tuh gini ya, makin tinggi ya. Kalau untuk ya istilahnya sideways kayak gitu, artinya tidak membentuk tinggi baru dan tidak membentuk rendah baru. Kita yang sebagai investor returnnya tidak segigit ya seperti itu, karena harapan kita untuk investasi di high risk seperti reksadana saham ini adalah cuan yang lebih maksimal, lebih tinggi dengan jangka waktu yang lebih panjang ya. Jadi kalau dia hanya bergeraknya gini ya cuan kita nggak terlalu tinggi teman-teman ya. Itulah alasan ya saya juga ada melirik-lirik reksadana lainnya, dan saya sering mengingatkan kepada teman-teman bagi yang untuk investasi jangan tetap selalu pantau kinerja reksadananya, ini maksudnya ya. Tapi kalau saya lihat dari perkembangan dari 2020 ke 2021 kan, kita lihat untuk jangka istilahnya nggak terlalu panjang, berarti performanya untuk belakangan ini dia sudah oke ya. Kita tinggal lihat beberapa tahun kemudian apakah dia mampu lebih naik lagi ya, seperti itu teman-teman. Nah ada kabar baiknya lagi, untuk total AUM-nya sendiri sudah
ini lebih tinggi teman-teman, berarti sudah makin banyak orang investasi ke BNI AN Index IDX 30. Teman-teman bisa lihat ya, titiknya sekarang sudah 1T, sebelumnya belum pernah ya, hanya di 900-an miliar. Dan kita ucapkan selamat kepada reksadana BNI AN Index IDX 30 yang sudah mencapai total kelolaan dana 1 triliun. Dan menurut saya total kelolaan dana seperti itu sudah sangat tinggi ya teman-teman. Istilahnya ya aman dengan total dana seperti itu, berarti kepercayaan masyarakat kepada produk ini sangat tinggi seperti itu teman-teman. Oke, ini untuk pembeliannya juga hanya minimumnya 10.000 ya, jadi jangan bilang waduh mahal yuk reksadana saham atau apa. 10.000 seminggu, 10.000 saja disisihkan bisa ya, sehari nggak sampai 1.000, sehari 1.000, oh maaf, sehari 1.000, seminggu 7.000, jadi sehari 2.000 ya, anggap saja bayar parkir ya udah, nggak usah naik motor, jalan kaki aja ya, itu ya teman-teman ya. Kalau deket-deket ya jalan kaki aja 2.000 seminggu 14.000 sudah bisa beli reksadana ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, jadi ini sekilas ya teman-teman ya mengenai reksadana saham yang satu-satunya memberikan dividen kepada kita, pemanis ya teman-teman ya. Kita sebagai investor, yang namanya investor senang akan dividen teman-teman ya. Jadi ini merupakan salah satu produk apabila teman-teman yang senangnya mendapatkan dividen, mengincar reksadana yang membagikan dividen. Reksadana BNI Index IDX 30 ini bisa dijadikan pilihan. Dilihat dari performanya dari 2020 tadi kita lihat bersama, ketika dia jatuh waktu masa pandemi hingga sekarang ini performanya sudah baik, istilahnya ya dia ada kenaikan ya teman-teman ya, kenaikannya cukup baik, bukan cukup baik tapi baik ya teman-teman, mohon maaf, hilangkan kata cukupnya, karena performa dia paling rendah itu di kisaran berapa, mohon maaf saya lihat lagi, saya nyontek bentar ya teman-teman ya, di kisaran 500-an ya teman, 500-an, 628 kalau nggak salah ya, 601 rendah dikit ya, berarti di 580 590-an. Sekarang posisinya di 853, perkembangan yang sudah sangat baik teman-teman. Dia mampu recovery dan naik lebih tinggi, dan jangan lupa dia satu-satunya yang bagikan dividen. Kemudian plusnya apa? Dia makin dipercaya oleh masyarakat karena dengan melihat total AUM yang sudah BRIT tertinggi lagi, yaitu mencapai 1 triliun. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi saya rasa sekian dulu video kali ini. Jadi saya sudah melengkapi reksadana apa saja di aplikasi Bibit yang membagikan dividen. Teman-teman bisa cek di video ini dan di video sebelumnya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang mengincar reksadana yang membagikan dividen sudah ada, jadi teman-teman nggak perlu klik satu persatu dan teman-teman tinggal lihat dan tinggal pilih, wah yang mana yang mau saya invest. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi sebelum mengakhiri video ini, saya tidak lupa mengingatkan kepada teman-teman yang ingin join kita untuk investasi reksadana, silahkan langsung download aplikasi Bibit. Bisa saja link di bawah deskripsi atau mau di Play Store, App Store, store yang lain nggak ada lagi. Oke, cuma itu. Kemudian jangan lupa masukin kode referral Cashback di sini ya, sehingga teman-teman mendapatkan 25.000 dan saya juga mendapatkan 25.000. Bagi teman-teman yang punya request, pertanyaan, bingung apapun itu juga silahkan drop komen di bawah. Saya tidak lupa mengingatkan kalau komen jangan terlalu cepat teman-teman, karena saya melihat ada beberapa komen yang secara otomatis dihapus oleh YouTube. Bukannya saya nggak hapus ya teman-teman, bukannya saya nggak mau balas, tapi dihapus karena dikiranya itu spam teman-teman ya. Jadi habis di komen ditunggu ya, mungkin tunggu 1 kali 24 jam ya teman-teman ya. Sebisa mungkin saya langsung balas ya. Yang kemarin udah dibalas siapa kan, teman-teman bisa lihat komen-komen yang ada di dalam YouTube ya, teman-teman lihat saya sering kok balas-balas komen di sana. Jadi saya harap teman-teman sabar menunggu ya, tunggu balasan dari saya, tunggu balasan. Saya nggak PHP kok teman-teman, nggak dibaca read doang habis itu tidak balas. Jadi nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata,